Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita berjumpa kembali ya, masih di channel banghaji.com. Kita akan kembali melanjutkan tutorial belajar web, PDO dan MySQL ya. Nah, terakhir kemarin kita sudah membahas tentang menghapus data untuk satu tabel ya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menghapus data yang dia berkaitan ya dengan tabel yang lain gitu. Jadi saya perlihatkan dulu relasinya seperti ini kemarin ya. Hari ini yang akan kita coba buat adalah kode untuk menghapus data ruangan yang itu berhubungan dengan data inventaris. Jadi ketika ruangannya nanti dihapus, maka semua ruangan yang ID-nya dihapus itu tadi di tabel ruangan, yang ada di tabel inventaris juga akan ikut kita hapus ya. Itu role-nya dari aplikasi yang akan kita buat ini. Maka berarti ada dua kali proses penghapusan dan ada satu proses untuk mencari ya. Jadi kita ambil dulu ID dari ruangan ID yang akan dihapus, lalu dibawa ke file hapusnya ya. Kemudian nanti dari situ kita akan baca dulu ke tabel inventaris ini. Jika ketemu yang ruangan ID-nya itu yang akan kita hapus, maka itu akan dihapus dulu, baru terakhir nanti ruangan ini dihapus gitu ya. Jadi ada dua proses penghapusan. Intinya kode menghapus ada dua, yaitu menghapus ruangan dan juga menghapus inventaris ya. Tapi sebelum menghapus inventaris itu kita harus baca dulu datanya dari inventaris ini. Kalau cocok baru dihapus ya. Nah, baik, kita akan langsung saja ke kodenya, tapi sebelumnya kita lihat dulu yang ini ya. Silicon Tuntun video ini sampai selesai jangan di skip agar tidak terjadi kesalahan paham tentang informasi dalam video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe channel banghaji.com bagi yang belum dan klik loncengnya agar Anda dapat pemberitahuan video terbaru. Anda suka video ini, silakan klik jempol ke atas satu kali. Tetapi kalau tidak suka, boleh klik jempol ke bawah dua kali. Tuliskan pertanyaan, saran, kritik Anda pada kolom komentar. Jika Anda rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada teman Anda. Dan jika tidak bermanfaat, bagikan saja kepada teman Anda, karena boleh jadi video ini akan bermanfaat bagi teman Anda. Terima kasih. Ya, jadi kita kembali dulu ke sini ya, kita lihat. Kemudian untuk pembuatan filenya sendiri ya. Karena untuk menghapus, jadi kita ambil dari ruangan, kemudian ruangan delete nama filenya. Baik, kita buka saja filenya ya. Oke, sebenarnya ini yang terakhir kemarin, inventaris delete ya. Tapi kita harus merujuk ke nama file utamanya, yaitu ruangan ya. Di sini kan ada ruangan delete ya. Nah, ini harus kita tambahkan seperti yang kemarin ya. Di data inventaris ini, nah seperti ini. Inventaris delete.php, kemudian ada kodenya seperti ini ya. Ini di copy saja bisa atau kita ketik saja ya, manual ya. Sini ditambahkan tanda tanya, kita singkat saja ruangan ID ya, berarti RID gitu ya. Read sama dengan, nah ini kita masukkan, kita ambil dari ID-nya, yaitu yang mana ya, kita lihat dulu localhost, kita ke database-nya, masuk sini. Punya saya tanpa password ya ini. App inventaris, kemudian ruangan. Nah, ini ruangan ID ya, namanya ruangan ID. Yuk, kita kembali ke sini. Di sini sama dengan yang menampilkan ini variabel R ya. Lalu di sini kita ambil langsung nama fieldnya ruangan underscore ID. Nah, kita save dulu. Kita ketampilannya belum dibuka ya. Oh ya belum. Kita masuk sini lagi ya, localhost. App inventaris, kemudian ruangan. Nah, ini ada hapusnya ya. Ada hapus, itu kalau kita lihat di bagian bawah, kiri bawah itu ya, ada status, itu ada linknya kelihatan ya, ada ruangan delete.php dan datanya read RID sama dengan gitu ya. Terus sama tuh sampai ke bawah tuh ada ID-nya berubah-ubah. Itu tandanya ID-nya sudah masuk ya. Kita tinggal bikin codingnya di sini ya.
ini alamat yang dituju sudah benar. Kemudian kita save as saja dari sini ya. Nanti kita akan ubah nih. Ini klik kanan, save as. Ya, namanya adalah ruangan delete. Ruangan delete. Oke, sudah ya, saya save. Sekarang kita bekerjanya di file ruangan delete. Atasnya tetap ini kita rubah, sesuaikan RID ya. Nah, ini juga sama nih, kemarin di video yang sebelumnya saya jelaskan ini harus sama persis. R bukan RDI tapi RID ya. Ruangan ID. Oh, kebalik ya, kemarin itu ID inventaris ya. Berarti ini ID R gitu ya. IDR. Kita rubah aja supaya sama. IDR. Kemudian yang di ruangan tadi ini juga IDR. ID ruangan. Nah, ini IDR. Save dulu ya, harus sama dengan yang ditangkap di sini. IDR. Nah, kemudian IDR dimasukkan ke sini ya. Jangan langsung dihapus datanya. Jadi kita cari dulu di inventaris karena dia tadi kan berhubungan dengan inventaris ya. Kalau kita lihat di sini, jadi kalau ada ruangan contoh nih, yang mana tadi ya, yang ini. Misalnya ketika akan menghapus, ini kan ID-nya 1. Nah, IDR-nya kan sama dengan 1. Maka semua data yang ada di inventaris nanti kalau dia ruangan ID-nya 1, kita hapusin ya berdasarkan relasi ini ya. Nah, kita balik dulu ke sini. Nah, cari data di tabel inventaris ya. Oke, kode pencariannya gimana? Kode pencariannya kita ambil dari sini aja ya, dari yang ini menampilkan ini ya, seperti ini ya. Nah, tapi nomor nggak usah nih, kita ambil ini aja. Sampai while, copy ya, seperti ini, masukin aja dulu. Nah, copy, kemudian ini ditutup. Nah, ini kan ada begin dan end, ini selesai. Nah, di sini kita ambil select all from ruangan, bukan ruangan tapi inventaris. Inventaris. Nah, ini ada syaratnya nih, where. Dimana di inventaris itu nama fieldnya harus kita lihat. Inventaris itu nama field ininya ID. Bukan ini yang kita baca. Ruangan ID-nya sama dengan yang kita tangkap tadi ya. Jadi where ruangan underscore ID sama dengan (2) gitu ya. Kita ambil IDR gitu ya. Nah, di sini kita pakai binding parameter aja. $key. Kemudian pakai bin param ya. Bin param, lalu di sini ditambahkan pakai tanda string ya, tanda single quote (2) IDR. Lalu datanya ngambil dari mana? Dari $IDR yang di atas ini. Ya, jadi setelah ketangkap misalnya ID-nya 1 tadi ya, dibawa ke sini. Dari sini kita masukin ke dalam sini. Nah, ini dieksekusi lalu dicari di sini. Nah, jadi kalau dia akan ada perulangan di sini ya. Nah, ini di sini kita hapus kalau ketemu ya. Hapus data inventaris. Perintah hapusnya gimana? Perintah hapusnya sama ini. Nah, ini sama ini. Tinggal kita copy saja, lalu masukin di sini dulu ya. Nah, masukkan di sini, saya ratakan. Nah, di sini variabelnya boleh dirubah ya menjadi key berapa kayak gitu. Kemudian ini delete from bukan inventaris tapi bener ya. Delete from inventaris where. Nah, ruangan ID ya. Ruangan ID sama dengan IDR. Ini cara pertama ya. Jadi di bin param juga IDR-nya sama dengan $IDR gitu ya, lalu di-execute. Jadi ceritanya nih, selama kalau ada beberapa, mohon maaf ya, video saya kadang ngelak ya. Jadi kameranya pakai wireless ini ya. Ya, jadi kalau misalnya ada 2 yang menggunakan ID 1 tadi, maka akan terjadi 2 kali menghapus data gitu ya. Setelah dia 2 kali menghapus, lalu dia akan keluar ke sini ya. Lalu ini hapus data ruangan. Nah, data ruangan kita masukkan
sini data ruangan where ruangan ID ya, ruangan ID sama dengan IDR juga sama. Sini juga IDR, ini perhatikan ya IDR juga, lalu di-execute, lalu kembalikan bukan ke inventaris tapi ke ruangan. Ke ruangan sini ya. Ruangan titik PHP. Oke, saya save dulu. Nah, oke ya. Ini cara pertama ya. Ini kan nyariin semua nih. Nah, nyariin semua. Kalau dia ketemu baru di delete gitu ya. Nah, ada cara yang kedua, yaitu cara yang lebih mudah sebetulnya, langsung aja pakai yang ini ya. Langsung pakai yang ini. Jadi nanti akan otomatis semuanya ya terdelete. Jadi apapun pokoknya where-nya yang itu ya dihapus semua ID-nya di database. Tapi kita simpan dulu, kita tes ya. Kembali ke tampilannya, ini saya refresh dulu. Oh ya, kita lihat dulu di inventaris itu yang pakai ruangan. Ini lab database pemrograman beda-beda ya semua ruangannya. Kita mau hapus yang mana nih? Lab dasar komputer ada ya. Ini dasar komputer. Nah, jadi harusnya nanti ketika ruangan dasar komputer ini dihapus, yang inventaris ini yang dasar komputer juga dihapus ya. Kita coba ya. Ruangan dasar komputer, mudah-mudahan berhasil ya. Kita klik hapus. Oke, di sini hilang ya. Artinya kode untuk yang hapus ruangan ini jalan. Nah, tapi kita belum tahu apakah yang atas ini jalan atau tidak ya. Kita lihat ke inventaris seperti ini. Oh, ternyata sudah hilang ya, sudah hilang. Nah, kita lihat juga di tabelnya nih, bener nggak hilang? Jangan-jangan salah tadi ya. Oh, udah hilang, nggak ada di sini ya. Jadi ruangan ID yang satu tadi tidak ada. Nah, hanya ada masalah nih. Masalahnya adalah ketika kita menghapus ruangan tidak ada pesan apa-apa. Seperti kemarin ya, maka kita tambahkan dulu sekaligus kita memberitahu bahwa ada tabel lain juga yang akan berefek untuk dihapus datanya ya. Jadi kembali ke halaman ruangan ya, ke file ruangan sini ya. Nah, di sini ditambahkan seperti kemarin ada JavaScript sedikit ya, on click sama dengan return confirm ya, kemudian kurung buka tutup, lalu pakai tanda petik 2 gini ya untuk memasukkan stringnya. Kita masukkan di sini Anda yakin begini ya, data ruangan digunakan juga pada data inventaris misalnya gitu ya. Nah, menghapus data ruangan akan otomatis menghapus data inventaris gitu ya. Nah, lalu di bawahnya nih kita taruh di bawahnya, jadi pakai \n ya untuk ganti baris ya. Lalu kita masukkan di sini Anda yakin ingin menghapus gitu ya. Data inventaris. Oke gitu ya. Saya save dulu. Kita lihat di aplikasinya yang inventaris, di sini ada lab bahasa. Kita coba hapus lab bahasa. Ruangan lab bahasa yang ini ya, yang ID-nya 6. Saya coba klik. Nah, ada pertanyaan gini ya. Data ruangan digunakan juga pada data inventaris. Menghapus data ruangan otomatis menghapus data inventaris. Tambahin ya pesannya ya. Ini kayaknya kurang pas ini. Data ruangan digunakan, data ruangan berelasi pada gitu ya, terkait dengan data inventaris. Nah, menghapus data ruangan otomatis akan menghapus data inventaris untuk gimana nih kata-katanya ya, ruangan menghapus data ruangan akan otomatis menghapus data inventaris untuk ruangan tersebut gitu aja, ruangan tersebut. Kemudian ini saya tambahkan lagi \n gitu ya,
supaya ada jaraknya lah. Kita masuk sini, refresh dulu, lalu kita akan menghapus lab bahasa. Harusnya ini terhapus juga. Nah, ini dihapus. Nah, ini ada jarak ya. Oke aja ya. Nah, ini sudah hilang dan kembali ke sini, lalu di inventaris juga sudah hilang. Nah, tadi saya katakan untuk ruangan delete ini kita bisa lebih ringkas saja ya. Jadi langsung saja, nggak usah pakai dicari dulu kayak gitu ya. Karena kita sudah tahu bahwa dia berhubungan dengan inventaris ya. Ini bisa kita matikan dulu kayak gini. Tanda slash bintang sampai dengan di sini ya. Nah, kayak gini di enter. Kemudian di copy aja yang ini, 3 baris ini, taruh di sini. Jadi kita mengabaikan, tidak perlu mencari data lagi yang di sini ya. Yang select ini nggak usah, kita langsung aja hapus di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini gini ya, saya kasih komentar, hapus semua inventaris yang ruangan ID-nya sama dengan IDR ya, sama dengan IDR. Nah, itu dihapus semuanya. Oke, di save dulu. Nah, ini kita coba lagi ya, datanya yang mana lagi nih ya? Lab database. Lab database kita coba hapus. Oke, sini ya. Hapus. Oke, di sini hilang, di sini juga sudah hilang. Nah, jadi ada beberapa baris kode yang kita bisa hemat gitu ya. Ini karena kita sudah tahu berhubungannya kemana ya. Jadi kalau belum tahu nanti bisa menggunakan cara yang di atas ini ya. Di cara yang di atas ini dipakai untuk cari dulu datanya, baru kemudian yang sesuai dihapus. Nah, sebenarnya cara yang ini, cara yang pakai select ini tadi ya, ini akan kita gunakan di video selanjutnya ya, yang untuk menghapus 3 tabel sekaligus gitu ya, karena ada berhubungan dengan tabel yang lain, itu yang harus dicari dulu datanya. Baik, saya kira sudah ya, mudah-mudahan jelas dan bisa kita pahami. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya ya, di channel banghaji.com masih ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa dibagikan kepada teman-temannya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.